Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri, saya Redita Monika Karlina dengan 3 digit NIM terakhir 158. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk membuka presentasi student project dari kelompok kami, kelompok SGDB 7, mengenai medula spinalis. Perkenalkan, nama saya Aurel Emanuela Kristanti dengan 3 digit NIM terakhir 148. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami, yaitu medula spinalis. Pertama-tama yaitu pengenalan pada medula spinalis. Secara garis besar, nervous system dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu central nervous system yang mencakup cerebrum, cerebellum, dan juga medula spinalis, serta peripheral nervous system yang menghubungkan central nervous system dengan bagian tubuh lainnya. Pada central nervous system, medula spinalis berperan untuk mengirimkan informasi sensorik dari seluruh tubuh dan juga mengirimkan perintah dari otak untuk menjalankan fungsi tubuh atau yang biasa dikenal dengan fungsi motorik. Apabila medula spinalis mengalami cedera, maka penderita akan mengalami spinal cord injury yang dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Penderita yang terkena spinal cord injury cenderung mengalami penurunan kualitas hidup yang disebabkan oleh komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh spinal cord injury itu sendiri. Bahkan, banyak penderita spinal cord injury yang kehilangan dan kesusahan mencari pekerjaan karena terganggu dengan komplikasi spinal cord injury. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn dengan 3 digit NIM terakhir 160. Kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Rumusan masalah sendiri dibuat agar kita dapat mengetahui apa yang akan kita bahas pada student project kali ini. Kali ini kita akan membahas rumusan masalah yang terbagi menjadi 5, yakni apa bentuk struktur anatomi dari medula spinalis dan bagaimana fungsinya dalam sistem saraf pusat. Yang kedua, bagaimana cedera pada medula spinalis dapat mempengaruhi motorik dan sensorik individu. Yang ketiga, apa penyebab umum dari cedera medula spinalis dan bagaimana mekanisme terjadinya. Yang keempat, bagaimana proses rehabilitasi dilakukan untuk pasien dengan cedera. Dan yang kelima, apa saja gejala klinis yang muncul akibat lesi pada medula spinalis dan bagaimana cara diagnosisnya. Yang kedua, saya akan lanjutkan dengan tujuan penulisan. Tujuan penulisan sendiri dibuat agar pembaca dapat mengerti apa tujuan penulisan dari student project kali ini. Yang pertama, pembaca diharapkan untuk memahami struktur anatomi medula spinalis dan fungsi-fungsinya dalam sistem saraf pusat. Yang kedua, mempelajari dampak dari cedera pada medula spinalis, terutama pada klasifikasi cedera dan implikasinya. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai penyebab cedera pada medula spinalis. Yang keempat, memahami langkah-langkah rehabilitasi pasien dengan cedera pada medula spinalis. Dan yang terakhir, apa saja gejala klinis yang muncul akibat lesi pada medula spinalis dan bagaimana cara diagnosisnya. Dan yang terakhir ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan sendiri digunakan agar pembaca dapat mengerti manfaat penulisan dari student project kali ini. Manfaat dari student project kali ini adalah pembaca diharapkan mengerti dan mengetahui lebih dalam mengenai medula spinalis dan bagaimana cara rehabilitasinya. Baik, izinkan saya melanjutkan dengan bab 2 atau tinjauan pustaka dari student project ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stella Christian Holanda Panggabean dengan 3 digit NIM terakhir 162. Saya akan memulai bagian ini dengan menjelaskan tentang struktur medula spinalis. Medula spinalis ini merupakan komponen penting dalam sistem saraf pusat, yang membentang dari batang otak ke bawah melalui tulang belakang. Strukturnya sangat penting untuk tindakan refleks dan transmisi sinyal saraf antara otak dan seluruh tubuh. Setiap saraf belakang merupakan saraf campuran yang mengandung serat sensorik, aferen, dan motorik, eferen. Medula spinalis ini dibagi menjadi beberapa segmen. Pertama ada cervical, yaitu merupakan segmen medula spinalis paling superior dengan 8 saraf cervical, atau dipanggil C1 sampai C8. Saraf-saraf ini mengalir melalui kanal vertebra cervical dari bagian dasar tengkorak ke cervical vertebrae yang ketujuh. Lalu dilanjutkan dengan toraks. Ada 12 saraf toraks dari T1 sampai T12. Ia menjalar melalui kanal vertebrae torakal. Segmen ini dimulai dari punggung bagian atas ke bagian tengah. Dilanjutkan dengan lumbar. Ada 5 saraf lumbar dari L1 sampai L5.
Ia menjalar melalui kanal vertebrae lumbar dan berada di punggung bagian bawah. Kemudian ada sakral. Ada 5 saraf sakral dari S1 sampai S5. Ia berada di bawah segmen lumbar atau di dekat panggul dan menjalar melalui kanal vertebrae sakral. Dan bagian-bagian ini diakhiri dengan coccygeal. Ada hanya satu saraf coccygeal yang bermuara di dalam kanal vertebrae coccygeal atau tulang ekor. Saya lanjutkan dengan struktur internal medula spinalis. Medula spinalis ini terdiri dari 2 jenis jaringan utama, yaitu gray matter dan white matter. Gray matter ini terletak di bagian tengah batang medula spinalis dan berbentuk seperti kupu-kupu atau huruf H. Ia berisi badan neuron dengan keberatan tinggi, dan ada dendrit dan akson yang tidak bermyelin. Gray matter ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni tanduk dorsal, tanduk ventral, dan intermediate zone yang berada di antara kedua tanduk tersebut. Selanjutnya ada white matter, yang terdiri dari oligodendrosit dan kumpulan akson bermyelin yang mengelilingi gray matter. Ia membentuk kolom sepanjang sisi luar medula spinalis dan mentransmisikan sinyal antara lokasi-lokasi dalam otak dan medula spinalis. Perkenalkan, saya Jessica Fiani Notania dengan 3 digit NIM terakhir 156. Struktur eksternal medula spinalis meliputi komponen-komponen penting seperti akar vertebra, konus medularis, dan cauda equina. Setiap saraf tulang belakang muncul dari sumsum tulang belakang melalui 2 akar. Yang pertama, akar dorsal atau back. Berisi serabut sensorik yang mengirimkan informasi dari reseptor perifer ke sistem saraf pusat. Ini termasuk pembengkakan yang dikenal sebagai ganglion akar dorsal yang menampung badan sel neuron sensorik. Yang kedua, akar ventral atau front. Berisi serabut motorik yang membawa perintah dari sistem saraf pusat ke otot rangka. Badan sel neuron motorik ini terletak di tanduk front gray matter. Akar dorsal dan ventral bertemu di foramen invertebralis untuk membentuk saraf tulang belakang, yang kemudian bercabang menjadi rami dorsal dan ventral yang menginervasi berbagai daerah tubuh. Selanjutnya, ada konus medularis, sebuah ujung meruncing dari medula spinalis. Ia biasanya terletak pada tingkat vertebra L1 sampai L2 pada orang dewasa. Struktur ini menandai transisi dari medula spinalis ke akar saraf yang berlanjut ke bawah. Di bawah konus medularis, sekumpulan akar saraf yang dikenal sebagai cauda equina memanjang melalui kanal vertebra. Struktur ini menyerupai ekor kuda dan terdiri dari akar saraf lumbal, sakral, dan tulang ekor yang berjalan ke arah secondary sebelum keluar melalui foramen masing-masing. Cauda equina memungkinkan fleksibilitas dan pergerakan di dalam tulang belakang sambil tetap menyediakan koneksi saraf yang diperlukan ke struktur tubuh bagian bawah. Ada beberapa komponen-komponen fungsional dari medula spinalis, yakni yang pertama busur refleks. Sumsum tulang belakang memfasilitasi tindakan refleks melalui busur refleks, yang memungkinkan respons cepat terhadap rangsangan tanpa keterlibatan langsung dari otak. 2. Ascending tracts. Jalur ini membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Jalur naik utama meliputi dorsal columns, spinothalamic tract, dan spinocerebellar tract. 3. Descending tracts. Jalur ini mengirimkan perintah motorik dari otak ke berbagai bagian tubuh. Descending tracts yang penting adalah verticospinal tract, reticulospinal tract, dan vestibulospinal tract. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Marsha Putri Dharma dengan 3 digit NIM terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleks medula spinalis yang merupakan respon motorik otomatis yang terjadi sebagai akibat dari rangsangan sensorik yang diolah langsung oleh medula spinalis tanpa keterlibatan dari otak. Refleks ini sangat penting untuk menjaga fungsi motorik dasar seperti keseimbangan saat tubuh merespon rangsangan, postur, juga perlindungan tubuh dari cedera. Terdapat 4 refleks utama pada medula spinalis. Yang pertama, muscle stretch reflex. Refleks ini berfungsi sebagai pengatur respon terhadap peregangan mendadak di otot untuk mencegah tubuh mengalami oscillation dan jerkiness saat terjadi kontraksi otot. Stretch reflex ini terdiri dari 2 komponen, yaitu dynamic stretch reflex dan static stretch reflex. Dynamic stretch reflex dipicu oleh peregangan cepat pada otot untuk melawan perubahan panjang otot. Sedangkan static stretch reflex terjadi setelah dynamic stretch
untuk mempertahankan tonus otot dan juga menjaga kestabilan otot pada panjang yang baru. Contoh klinisnya adalah knee jerk reflex, di mana dynamic set reflex dicetuskan dengan memukul tendon patella dengan palu refleks, menyebabkan kontraksi otot quadricep yang akan menggerakkan kaki ke depan. Yang kedua, ada Golgi tendon reflex. Refleks ini melibatkan organ tendon Golgi yang berfungsi untuk mendeteksi tegangan pada otot. Ketika tegangan pada otot mencapai tingkat yang terlalu tinggi, organ tendon Golgi mengirim sinyal melalui serat saraf ke medula spinalis. Sinyal ini menyebabkan inhibisi refleks yang terlibat untuk mencegah tegangan otot terlalu besar dan melindungi otot dari kerusakan dengan melakukan reaksi pemanjangan, yaitu mengurangi atau menghentikan kontraksi otot dan menyebabkan otot menjadi refleks. Perkenalkan, nama saya Kalisa Yunandira dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aksi refleks. Yang ketiga, ada flexor dan withdrawal reflex. Dari penjelasan di atas, tubuh refleks itu disebut dengan withdrawal reflex. Tujuan refleks ini adalah melindungi tubuh dengan menarik anggota tubuh dari sumber rangsangan yang berbahaya. Refleks ini biasanya terjadi sangat cepat, hanya dalam beberapa milidetik setelah stimulus diterima. Mekanisme refleks ini melibatkan interneuron di medula spinalis yang menghubungkan input sensorik dengan output motorik, sehingga otot flexor berkontraksi, sementara otot-otot antagonisnya dihambat melalui mutual inhibition, untuk memastikan gerakan menarik diri terjadi tanpa hambatan. Yang keempat, ada cross extensor reflex. Refleks ini sangat penting untuk menjaga postur tubuh saat ada stimulus berbahaya, terutama saat berjalan atau berdiri. Refleks ini juga berfungsi untuk menstabilkan tubuh sehingga anggota tubuh yang tidak terkena rangsangan bisa menopang berat badan. Cross extensor reflex bekerja untuk mengaktifkan neuron motorik yang menyebabkan ekstensi pada otot-otot di sisi tubuh yang berlawanan. Biasanya setelah sekitar 0,2 sampai 0,5 detik setelah diaktifkan. Refleks ini melibatkan serangkaian interneuron yang menyilang di medula spinalis untuk mengaktifkan otot-otot ekstensor pada sisi tubuh yang berlawanan dari stimulus. Perkenalkan, nama saya Afri Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir saya 154. Ada 2 tipe cedera yang dapat menyerang medula spinalis. Yang pertama ada complete spinal cord injury dan yang kedua ada incomplete spinal cord injury. Complete spinal cord injury terbagi menjadi 2, yaitu ada paraplegia, yaitu merupakan cedera yang berdampak pada sebagian ataupun seluruh kaki dan organ pelvis, tetapi tidak berdampak pada tangan. Yang kedua ada tetraplegia ataupun quadriplegia, merupakan cedera yang berdampak pada tangan, kaki, dan organ pelvis. Lalu ada incomplete spinal cord injury. Terdapat 5 sindrom utama incomplete spinal cord injury, yaitu yang pertama ada central cord syndrome, di mana bagian tengah dari spinal cord mengalami cedera, sehingga mengakibatkan hilangnya sensasi dan kendali atas anggota tubuh. Yang kedua ada anterior cord syndrome, di mana bagian depan dari spinal cord mengalami cedera, sehingga hal ini dapat mengganggu sensasi sentuhan, rasa sakit, dan suhu. Yang ketiga ada Brown-Séquard syndrome, yaitu kondisi yang mempengaruhi sisi kiri ataupun sisi kanan dari susun tulang belakang sehingga menciptakan cedera asimetris. Cedera ini mengakibatkan monoplegia ataupun monoparesis, yaitu kondisi di mana satu tungkai mengalami kelumpuhan, ataupun hemiplegia ataupun hemiparesis, yaitu kelumpuhan lengan dan kaki di satu sisi tubuh, tetapi mengakibatkan perubahan sensasi nyeri dan juga suhu di sisi tubuh yang berlawanan. Yang keempat ada cauda equina syndrome, yaitu kondisi yang disebabkan oleh lesi pada akar saraf cauda equina ataupun pada bagian bawah lumbar spinal. Lesi cauda equina dapat menyebabkan nyeri punggung bawah yang parah, kelemahan motorik, kehilangan sensori, dan bahkan kelumpuhan. Yang terakhir ada conus medullaris syndrome, yaitu kondisi yang terjadi karena cedera di bagian conus medullaris, bagian terminal dari medula spinalis yang terletak di sekitar vertebra lumbar pertama dan juga lumbar kedua. Cedera ini menyebabkan kelemahan motorik pada bagian bawah tubuh. Adapun beberapa level cedera pada medula spinalis meliputi yang pertama, level cervical, yaitu merupakan cedera yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 60% kejadian. Cedera pada bagian serviks dapat menyebabkan quadriplegia, di mana terjadi kelumpuhan pada tubuh bagian atas dan bawah. Yang kedua, ada level thorax, yaitu cedera yang berdampak pada bagian trunk dan abdomen, termasuk bagian otot. Penderita dapat mengalami gangguan pada postur, keseimbangan, pernafasan, dan batuk.
Namun, bagian tangan dari penderita tetap dapat berfungsi dengan normal. Yang ketiga ada level lumbar. Cedera jenis ini berdampak pada tubuh bagian bawah sehingga bagian tangan dan juga tulang dari penderita tetap berfungsi dengan normal. Penderita akan mengalami kelemahan ataupun kelumpuhan pada bagian kaki. Yang keempat ada level sacrum. Cedera jenis ini berdampak pada usus dan kandung kemih penderita, di mana bagian atas tubuh dan sebagian bagian kaki penderita tetap berfungsi normal. Yang kelima ada level coccygeus, di mana penderita akan mengalami sakit ataupun rasa tidak nyaman pada bagian tulang ekor, tetapi motorik dan sensorik tubuh tetap dapat berfungsi dengan normal. Baik, sekarang kita bahas jenis penyakit yang dapat menyerang medula spinalis. Yang pertama ada multiple sclerosis, yaitu kondisi autoimun di mana sistem imun tubuh menyerang mielin ataupun selaput pembungkus akson dan menyebabkan gangguan transmisi sinyal pada tubuh. Kerusakan ini dinamakan demyelinasi. Dalam jangka panjang, multiple sclerosis dapat mengakibatkan cerebral cortex ataupun lapisan terluar dari otak menjadi menyusut. Yang kedua ada syringomyelia, yaitu kelainan di mana muncul kantong berisi cairan atau yang kita sebut dengan siring. Siring menyebabkan tekanan pada sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan rasa sakit dan kelemahan otot. Hal ini dapat disebabkan oleh chiari deformation, tumor atau cedera pada sumsum tulang belakang, dan juga meninges fibrosis. Penyebab paling umum dari penyakit ini ialah chiari deformation, yaitu kondisi di mana materi otak turun dan masuk ke dalam sumsum tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Mary Kristabel Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan penanganan. Diagnosa untuk cedera medula spinalis dapat berupa yang pertama, magnetic resonance imaging atau MRI, memperlihatkan bagian otak dan spinal yang cedera, hernia, kelainan vaskuler, dan peradangan yang dapat menekan medula spinalis. Yang kedua ada computerized tomography atau CT, mendeteksi fraktura medula spinalis, pendarahan, dan spinal stenosis atau penyempitan spinal kanal. Lalu yang ketiga ada X-ray, mendeteksi pergeseran vertebrae dan fraktura. Yang terakhir ada fungsi lumbar, yang merupakan prosedur medis yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel cairan cerebrospinal dari ruang subarachnoid di punggung bawah. Perkenalkan, saya Daryl Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 168 dan saya izin menyimpulkan semua yang telah kami bahas barusan. Mulai dengan medula spinalisnya sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, medula spinalis merupakan komponen penting dari sistem saraf pusat yang membentang dari medula oblongata hingga vertebra lumbar kedua. Struktur ini terdiri dari 31 saraf tulang belakang yang terbagi menjadi 5 segmen utama, yaitu segmen cervical, thoracic, lumbar, sakral, dan coccygeal. Secara internal, medula spinalis memiliki gray matter dan juga white matter, yang keduanya menjalankan fungsi sensorik maupun motorik. Fungsinya tidak hanya sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh, tetapi juga sebagai pusat refleks yang memungkinkan respons cepat, respons tanpa sadar. Komponen eksternal medula spinalis seperti akar dorsal dan ventral, conus medularis, serta cauda equina juga berperan penting dalam konektivitas saraf, menghubungkan berbagai bagian tubuh dengan medula spinalisnya sendiri. Selain itu, medula spinalis juga mengandung jalur sensorik yang juga diketahui sebagai ascending tract yang membawa informasi dari tubuh ke otak, serta jalur motorik yang juga disebut descending tract yang menyampaikan perintah dari otak ke otot dan organ tubuh lainnya. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari student project kami. Jika terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.